Berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Sahabat Wahyu semua, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan Allah berikan kita kenikmatan iman Islam ini dan kita gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Insya Allah untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang solusi Palestina mudah jika tak berwatak penjajah. Untuk itu saya akan dibersamai oleh narasumber yang selalu menemani saya dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Baik, apa kabar Bang Rocky? Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan tetap semangat. Baik, mungkin kita di sini masih dalam kondisi sehat, masih bisa ya melakukan podcast seperti ini gitu. Tapi bayangkan ternyata di belahan dunia yang lain di sana di Palestina, saudara-saudara kita sedang melakukan pembelaan diri atas perampasan tanah yang dilakukan oleh penjajah Israel. Nah, untuk itu solusi Palestina mudah jika mereka tak berwatak penjajah. Namun sebelumnya saya akan membacakan salah satu berita dari CNBC Indonesia bahwa kawasan Timur Tengah kembali memanas seiring dengan serangan mendadak kelompok Hamas Palestina ke Israel dekat perbatasan Gaza. Pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan tersebut diklaim merupakan upaya merebut kembali tanah air warga Palestina dari penduduk Israel. Korban jiwa telah mencapai lebih dari 1.100 orang dengan sekitar 700 diantara berasal dari pihak Israel. Skala pertempuran yang terus meningkat pun akhirnya memaksa Israel untuk mendeklarasikan perang pertama sejak 1973. Jadi serangan pertama Hamas pecah pada Sabtu dini hari. Faksi Palestina tersebut memulai serangan multicabang sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat dengan ribuan roket, kurang lebih 5.000 roket yang ditujukan hingga Tel Aviv dan Yerusalem. Beberapa di antaranya melewati sistem pertahanan Iron Dome dan menghantam bangunan. Baik Bang Rocky, artinya memang bumi para nabi itu kembali bergejolak. Artinya saudara-saudara kita di Palestina melakukan serangan itu untuk selama ini mereka selalu dijajah, mereka selalu dibombardir. Hal ini dilakukan tidak lain untuk membela atau merebut kembali tanah yang selama ini sudah dijarah oleh Israel. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian ini, Bang Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu seluruh para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, kalau kita lihat perkembangan di Palestina, tentu kita prihatin akan banyaknya korban ya. Tapi tadi disampaikan bahwa ini dalam rangka untuk mengusir kembali penjajah tanah mereka atau perampas tanah mereka. Yang pasti kita bisa melihat bahwa persoalan Palestina ini memang bukan persoalan baru, persoalan sudah lama sekali berpuluh tahun. Dan kalau kita lihat memang tidak ada upaya untuk menyelesaikannya dengan serius. PBB maupun para pemimpin dunia itu tidak begitu serius untuk menyelesaikan masalah Palestina. Memang kita bisa tahu bahwa Palestina ini dalam catatan sejarah baru hanya 2 pemimpin yang pernah menyelesaikan masalah Palestina dengan baik dan membebaskan dari pendudukan para penjajah atau para perampas tanah. Yang pertama adalah di masa Khalifah Umar itu tahun 1638 dan itu betul-betul bisa mengusir pasukan Romawi yang menduduki tanah Palestina di Masjid Al-Aqsa. Kemudian tahun 1187 itu muncul lagi Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengusir juga membebaskan tanah Palestina. Itu sampai hari ini tanah Yerusalem Palestina itu masih diduduki sebagian besar oleh kaum Zionis, Yahudi laknatullah. Dan mereka sampai hari ini juga dari posisinya menyerang para kaum muslimin yang ada di Masjid Al-Aqsa maupun di Palestina. Dan sampai hari ini belum ada yang bisa membebaskan itu. Kira-kira begitu. Sebenarnya bagaimana posisi tanah Palestina ini, Bang Rui? Karena banyak pihak juga yang menyebutkan bahwa mengklaim bahwa tanah ini adalah tanah milik Yahudi yang dijanjikan gitu. Artinya mereka sudah hidup dulu meskipun sudah dibebaskan oleh Khalifah Umar, kemudian oleh
Salahuddin Al-Ayyubi pada sebelumnya adalah milik mereka gitu. Setelah direbut, sehingga mereka bilang tanah itu merupakan tanah yang dijanjikan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang memang mereka lakukan sampai detik ini, Bang Rocky. Ya itu klaim yang tidak berdasar ya. Kan mereka mengatakan itu klaim dari nenek moyangnya ketika zaman Nabi Ya, Musa. Di zaman Nabi Musa itu memang kan mereka diajak memasuki tanah Yerusalem itu tanah Palestina itu. Tetapi kan mereka tidak mau mengikuti ikutan Nabi mereka. hmm, Memang Yahudi ini kaum terlaknat memang yang memang selalu membangkang ajakan para nabinya. Termasuk hmm, juga bukan hanya membangkang, tapi mereka membunuhi para nabi. Kan kebanyakan nabi yang diutus di kaum bangsa Israel ini kan selalu dibunuh. Kaum Yahudi ini selalu dibunuh nabinya. Jadi mereka bukan hanya membangkang nabi, tapi mereka kadang-kadang membunuh nabi. Nah, kalau kita lihat dulu kan mereka memang dijanjikan untuk masuk ke daerah Yerusalem atau tanah yang dijanjikan itu. Tetapi kan mereka tidak mau mengikuti Nabi Musa, bahkan mereka bilang hmm, kamu aja pergi ke sana sendirian kan gitu. Nah, sejak itulah tanah itu tidak lagi dikuasai oleh mereka, tidak dijanjikan lagi oleh mereka kepada mereka. Karena begitu dijanjikan mereka malah tidak mau. Nah, setelah diduduki dikuasai oleh yang lain, mereka sekarang berdalih itu. Ini kan hmm. bentuk kebanggaan dan kemunafikan. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kebohongan yang luar biasa. Jadi ini menurut saya harus diluruskan. Jadi tanah itu memang sudah dibebaskan di zaman Umar bin Khattab dan itu menjadi tanah milik kaum muslimin karena memang dia dibebaskan dengan pengiriman pasukan oleh Umar bin Khattab. Dan itu kalau kita lihat kan sejarahnya pendeta Severinus itu kan khawatir sekali ketika dikuasai oleh Ya, apa pasukan Romawi yang begitu jahat. Sehingga begitu pasukan Umar itu masuk, Umar bin Khattab masuk, khalifah yang kedua itu mengirimkan pasukan. Itu pendeta Severinus itu betul-betul merasa berbahagia karena dijamin keamanan, dilindungi harkat hmm, martabatnya dan tidak diganggu ibadahnya, termasuk dilindungi gereja mereka, rumah ibadah mereka, termasuk umat mereka. Jadi itulah ketika Khalifah Umar masuk ke tanah Palestina itu semua terlindungi aman. hmm. Jadi ini sebenarnya mencerminkan bagaimana kepemimpinan Khalifah Umar kala itu betul melindungi kaum yang non Muslim. Nah, saya pikir ini yang perlu kita catat. Jadi keliru kalau dikategorikan sebagai tanah yang dijanjikan. Nah, seperti itu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky, kita ketahui bahwa Israel ini kan selalu didukung Amerika, PBB, dan sekutu-sekutunya. Saya ambil satu contoh, Presiden Amerika Serikat Joe Biden uh, pada Sabtu kemarin itu langsung menawarkan dukungan kepada Israel setelah serangan mematikan dari Palestina, Hamas, dan memperingatkan pihak manapun yang musuh Israel untuk tidak mencari keuntungan. Dan Biden menyatakan bahwa saya dengan tegas mengutuk serangan yang dilakukan oleh teroris Hamas terhadap Israel. Itu adalah terorisme dalam bentuknya yang paling keji. Nah, justru selama ini Amerika itu menuduh umat Islam yang membela diri, yang ingin menjaga tanahnya, menjaga kehormatannya itu selalu dituduh dengan teroris. Apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Joe Biden ini, Bang Rocky? Iya, saya pikir Amerika memang selalu menggunakan standar ganda kan. Hmm, Jadi dia selalu untuk kepentingan dirinya selalu menuding pihak lain. Terkait dengan isu HAM juga sama dengan begitu. Kalau untuk orang lain dibilang melanggar HAM, kalau untuk dirinya tidak. hmm, Kalau dia sedang mendukung orang yang sedang dia bilang, maka yang lain teroris. hmm, Padahal kalau kita lihat pelakuannya kepada pihak lain juga dia teroris kan di posisi. ya, Kalau menggunakan teknologi yang beku ataupun teknologi yang standar. Nah, makanya saya bilang Amerika itu memang dia negara besar, kebetulan berkuasa saat ini, sehingga dia seenaknya aja hmm, melabeli pihak-pihak lain sebagai teroris maupun sebagai radikal dan seterusnya. Nah, kalau tadi dibilang mengatakan bahwa serangan terhadap pihak lain itu disebut teroris, bagaimana hmm, mungkin Israel dulu menyerang berkali-kali itu? Kenapa dia ya, nggak mengatakan itu teroris dan dia tidak berdiri di pihak Palestina? Ini kan menunjukkan standar ganda. Ketika memang Israel yang menyerang, dia tidak menuduh Israel sebagai teroris. hmm, Tapi ketika Hamas yang menyerang, dia menulis yang menyerang itu teroris. Itu memang Amerika begitu. Jadi kita bisa melihat bangsa Amerika itu memang pemimpin-pemimpinnya itu memang ya tidak beda jauh dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Mereka memang wataknya hipokrit. Nah, beda dengan penduduknya kan, penduduknya memang masih ada hmm, sebagian yang punya hati, yang tetap membela mana yang bisa melihat mana yang ya, betul-betul ya,
betul-betul baik dan mana-mana yang memang teroris. Jadi Ya, kalau kita lihat memang di Amerika sendiri kan banyak yang memberikan dukungan terhadap Palestina. ya. Kita lihat Negara di tetangga Washington terhadap sendiri ada demonstrasi untuk mendukung Palestina, Bang Rocky. betul. Ini menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh pemimpin Amerika itu menunjukkan bahwa tidak sinkron dengan suara dari rakyatnya. Hmm. Walaupun dia mengklaim bahwa dia negara demokratis, tapi ternyata suara rakyat diabaikan oleh dia dan dia justru dengan kepentingan politiknya dia mendukung teroris sejati sebenarnya kalau menurut saya Amerika itu. Jadi dia mendukung pihak yang betul-betul memusuhi umat Islam dan juga sering membantai umat Islam, tetapi dia mengklaim bahwa dia sebagai polisi dunia dan umat yang dibantai itu yang dituding sebagai teroris. Seperti sekarang, ketika tanah itu memang tanah yang dikuasai oleh umat Islam sejak zaman Umar bin Khattab, kemudian Hmm. dibebaskan kembali oleh Salahuddin Alayubi tahun 1187, itu kemudian dirampas bagiannya oleh Zionis Yahudi laknatullah Israel hari ini merampas bagian tanah. Nah kemudian ketika tanah itu direbut kembali atau diambil kembali malah dituding teroris atau dituding radikalis. Itu memang luar biasa standar gandanya mental hipokritnya. Saya pikir tidak layak Amerika mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, negara yang menjunjung hak asasi manusia. Saya pikir itu persoalan serius bagi Amerika. Baik, baik Bang Rocky. Tadi dari Joe Biden, dari pemimpin Amerika yang pertama. Tapi ini saya ambil dari liputan6.com, Senin 9 Oktober 2023. Pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia Abdul Muta'ali menilai bahwa serangan Hamas terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 adalah proses atas ketidakadilan dan sikap sikap paranoia Israel serta keinginan atas Palestina untuk merdeka. Beliau menyampaikan, jadi mereka melakukan serangan 7 Oktober kemarin itu menyusul aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak dan perempuan. Nah, kemudian dalam rilisnya pernyataan Hamas disebutkan bahwa serangan itu sebagai respons bahwa Palestina sampai hari ini belum merdeka. Itu yang ingin dikatakan oleh Hamas bahwa sejak 1948, sejak dideklarasikannya negara Israel blokade terhadap Gaza, kemudian genosida itu luar biasa, ujar Abdul saat dibungi liputan6.com. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan pakar Timur Tengah dari UI ini, Bang Rocky? Ya, kalau saya melihat pertanggapan tadi, ya tanggapan tersebut saya pikir mewakili sebagian besar suara hati masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia. Bahwa Hmm. mereka bisa melihat bahwa bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Israel Zionis laknatullah itu kepada bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi Hmm. bahkan pernah ada wartawan pun disikat sama dia kan gitu, Hmm. dibunuh sama mereka. Jadi kalau saya lihat memang Zionis Yahudi ini memang keterlaluan. Hmm. Makanya dalam catatannya itu Hitler pernah mengatakan bahwa Hitler memang tidak membunuh semua Yahudi, biar dia sisakan sebagian supaya nanti dunia tahu kenapa Hmm. dia memusuhi Yahudi itu. Nah itu pernyataan Hitler. Dan ternyata yang disisakan oleh Hitler itu memang kita lihat kelakuannya memang seperti ini. Jadi Hmm. mereka cenderung membuat kerusakan di muka bumi dan itu memang diklaim dari dulu. Jangankan sesama manusia, dengan nabinya pun mereka memusuhi dan bahkan membunuh para nabi. Saya pikir inilah watak Yahudi laknatullah. Dan kalau kita lihat sekarang, ya mereka melakukan itu terus-menerus. Mereka Hmm. merampas tanah yang mereka duduki, kemudian mereka perluas, perluas, perluas terus sambil membangun kekuatan dan menyerang siapa saja yang ada di dekatnya, kemudian mereka menguasai tanah itu lagi dan dibiarkan oleh dunia internasional. Kalau saya Ya, bilang, ini sesuai saya potong Bang Rocky sedikit bahwa Pak Abdul juga tadi menyampaikan bahwa ketika dunia bungkam, negara-negara Arab bungkam, maka 5.000 roket adalah bahasa dari orang-orang lemah yang ingin mengatakan kepada dunia bahwa sejak Israel berdiri, kami dijajah, Gaza diblokade, dan tanah kami dirampas. Begitu pernyataannya Bang Rocky. ya betul. Jadi bagaimana mungkin dunia melihat di depan mata mereka, terutama para pemimpin-pemimpin penguasa Muslim,
pemimpin-pemimpin negara Islam di Arab dan sekitarnya, termasuk para pemimpin dunia di Eropa dan Amerika, melihat bahwa ketidakadilan itu nyata. Israel itu dengan program Zionismenya itu dia terus melebarkan tanah dan merampas tanah milik warga Palestina yang memang mempunyai tanah di situ, diambil, dirampas, kemudian bahkan dibunuh pemiliknya. Itu ada di depan mata dan terlihat di depan mata seluruh penduduk dunia. Tetapi dibiarkan. Bahkan ketika terjadi pembelaan diri, maka yang membela dituding teroris. Nah, itulah kejahatan internasional yang sesungguhnya. Termasuk Amerika menyatakan, Joe Biden mengatakan seperti itu, bahwa Joe Biden adalah berpihak kepada teroris yang sesungguhnya itu. Jadi kalau kita melihat ini, maka memang terjadi ketidakadilan dunia, dan inilah watak-watak imperialisme ini yang membuat sulit untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Jadi watak tamak, serakah, rakus, dan ingin menjajah, menjarah tanah orang lain. Nah, itu yang dimiliki oleh sebagian bangsa Eropa, Amerika, dan juga kelakuan para Zionis Yahudi ini. Saya pikir itu yang terjadi. Seandainya mereka tidak memperluas tanah terus, mereka tidak melakukan watak penjajahannya itu diperluas, saya pikir dunia ini akan bisa damai. Yang membuat ketidakdamaian kan mereka itu. Baik, Bang Rocky, sekarang bagaimana respon-respon pemimpin-pemimpin Muslim kita, Bang Rocky? Ya, kita melihat ya, ada memang yang menyatakan dukungan terhadap Palestina, ada yang menyatakan prihatin, ada yang menyatakan pembelaan. Tetapi ini kan bagi seorang pemimpin yang punya kekuasaan, punya kewenangan, itu tidak cukup. Pernyataan seperti itu layak disampaikan oleh para ketua LSM, ketua Ormas, ketua lembaga bantuan, dan seterusnya lah, kira-kira begitu ya. Organisasi-organisasi massa yang memang tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan, tidak punya pasukan. Wajar kalau membuat pernyataan mengutuk bela Palestina, kemudian mengutuk kejahatan Israel misalnya. Itu wajar kalau hanya melakukan itu adalah dilakukan oleh para ormas, para pimpinan lembaga sosial dan seterusnya. Tetapi kalau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, atau panglima sebuah pasukan di negara tertentu, saya pikir tidak layak mengucapkan itu gitu. Kenapa? Mereka dengan kewenangannya mestinya bisa melakukan lebih dari itu. Bisa melakukan langkah diplomatik untuk menekan Israel, bisa melakukan pengiriman pasukan untuk mencegah terjadinya serangan yang lebih brutal. Jadi ini yang kekeliruan yang terjadi selama ini. Jadi kalau para pemimpin negara itu hanya mengecam, saya pikir itu kelasnya bukan kelas pemimpin negara, tapi kelas pemimpin ormas. Karena yang bisa mengecam ormas hanya bisa mengecam, nggak punya pasukan kan ya. Kayak lembaga LSM itu kan nggak punya pasukan, nggak punya tentara. Nah dan nggak bisa melakukan diplomasi kan, mengundang, mengusir duta besar kan nggak bisa. Nah kalau para kepala negara melakukan itu, berarti mereka baru melakukan tugas selevel kewenangan ormas. Selevel kewenangan negara kan mestinya bisa mengirim pasukan perdamaian, mengirim pasukan untuk menekan tidak terjadi peperangan, bahkan bisa melakukan diplomatik untuk melakukan penekanan. Saya pikir itu yang mestinya dilakukan oleh para pemimpin negara-negara Muslim saat ini, bukan hanya pura-pura mengutuk, menurut saya begitu, atau pura-pura mengecam, atau pura-pura membela Palestina, bisa juga begitu. Karena nggak serius itu. Kalau memang membela harusnya serius. Nah itu yang mungkin perlu kita dorong para pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia ini, terutama yang negara Muslim, mestinya dia punya kewajiban yang lebih besar daripada masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa hanya bisa aksi, bisa memberikan ucapan pembelaan terhadap Palestina atau dukungan kepada Palestina, saya pikir itu memang levelnya level masyarakat, level ormas, level organisasi, level LSM. Tapi kalau level pemerintahan, level penguasa, level kepala negara, level kepala pemerintahan, level panglima, saya pikir bukan itu yang harusnya diucapkan, tapi dia harus melakukan aksi yang lebih besar karena kewajiban dia. Di hadis itu kan dijelaskan, kalau kita melihat kemungkaran maka kewajiban kita ada 3 level. Yang pertama, kita harus mengubah dengan tangan atau kewenangan kita. Yang kedua, dalam yastati, kalau tidak bisa mampu, maka ubah bilisan, dengan lisan. Dan kalau tidak juga dengan lisan, baru dengan doa dengan hati, dalam hati, mengingkarinya dalam hati. Tapi itu catatannya selama-lama iman.
Oleh karena Hmm. kita sebagai orang yang beriman mestinya jangan mengambil opsi yang selemah-lemah iman. Hmm. Yang lebih mengenaskan lagi kalau ada pemimpin, dia tidak mengecam, dia malah turun hanya berdoa atau mengingkarinya. Itu Hmm. selemah-lemah iman itu. Itu levelnya jauh sekali. Oleh karena seorang pemimpin pemerintahan, pemimpin negara atau pemimpin pasukan, maka mestinya dia melakukan dengan kewenangannya, yaitu menghentikan tindakan-tindakan yang merugikan umat Islam dan mencegah kemungkaran yang ada di depan mata dia. Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik. Baik, Bang Rocky, ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait penyelesaian masalah Palestina ini, Bang Rocky? Ya, kalau dalam Islam mestinya sederhana aja. Tanah yang bukan miliknya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hmm. Kan mengambil sejengkal saja nggak boleh. Hmm. Tanah yang bukan miliknya. Di dalam satu hadis disampaikan mengambil sejengkal tanah itu maka dia akan dihimpit, ditimpakan oleh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangkan 7 lapis bumi itu seperti apa? Kita dipencet atau Hmm. dihimpit dengan di akhirat seperti. Oleh karenanya jangan main-main dengan soal tanah. Ya, kalau tanah Palestina itu bukan miliknya, harusnya jangan dirampas. Kalaupun mau harus mengambil dengan cara yang uh, diridhoi atau disesahkan oleh pemiliknya. Memang dulu sempat pimpinan Yahudi itu melobi Khalifah Utsmani Hmm. di zaman Sultan Abdul Hamid juga ya. Itu kan minta izin untuk meminta tanah Palestina dan akan Hmm. menggantinya dengan berbagai keping emas. Tetapi Hmm. jawaban Khalifah saat itu, seandainya yang saya duduki ini emas dan tembus ke bawah bumi sana emas juga tidak akan diberi. Nah itu jawaban yang luar biasa. Jadi mestinya karena itu tanahnya kaum muslimin yang dibebaskan oleh Khalifah Umar dengan mengirimkan pasukan sehingga tanahnya kategori tanah kharajiyah sehingga tidak boleh diserahkan kepada siapapun, itu tanahnya kaum muslimin. Hmm. Oleh karena tidak boleh juga diambil begitu saja atau diinvasi begitu saja, harus diambil alih. Nah memang saya tadi sebutkan bahwa yang memang bisa membebaskan persoalan Palestina itu dalam catatan sejarah baru 2 orang, yaitu Hmm. Khalifah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pikir kedua-duanya itu memang pemimpin yang memiliki jiwa ksatria, bukan berwatak sontoloyo yang diam-diam tidak mau membebaskan tanah Palestina. Nah ini saya pikir tantangan buat para pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin, baik kepala negara atau kepala pemerintahan, mestinya mencontoh figur 2 pemimpin muslim yang telah memberikan catatan sejarah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, para pemimpin mestinya dalam Islam itu memandangnya seperti itu. Kalau tanah kharajiyah maka haram untuk dijual belikan kepada atau diberikan kepada pihak lain. Terima kasih Bang Rocky. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita. Silakan Bang Rocky. Baik, tema kita kali ini tentang Palestina. Memang ini adalah masalah krusial. Ini bukan masalah warga Palestina saja, tapi ini masalah masyarakat dunia. Dan masyarakat dunia ini ada kaum muslim di situ yang punya kewajiban di pundaknya bahwa dia ketika melihat kemungkaran maka harus diubah dengan tangannya atau kewenangan yang dimilikinya. Kalau tidak mampu dia harus mengubah dengan lisannya, maka tidak boleh diam. Apapun yang kita lakukan minimal kita bersuara. Dan yang terakhir kalau memang tidak mampu sama sekali maka diingkari dengan hati, tetapi itu adalah selama-lamanya iman. Oleh karena sebagai kaum muslimin kita masih punya opsi yang kedua, yaitu dengan bersuara, melakukan pembelaan kepada kaum muslimin di Palestina yang tanahnya sedang dirampas oleh Zionis Yahudi laknatullah, untuk bisa diambil alih kembali dan mengusir mereka dari tempatnya. Oleh karenanya itu kita mendorong pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu melakukan tugas sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin yang punya kewenangan. Jadi kalau dia punya kewenangan, punya pasukan, punya kemampuan diplomatik, maka harus melakukan itu dengan serius. Dia harus Hmm. mengirimkan pasukan untuk membebaskan tanah-tanah kaum muslimin itu. Nah, bagi yang tidak punya kewenangan, maka itulah level LSM, level masyarakat, level ormas. Nah, itu boleh melakukan tindakannya, pembelaannya dengan ucapan. Melakukan aksi, melakukan ucapan, karena tidak boleh bertindak lebih dari itu, karena
yang bisa melakukan pengiriman pasukan dan tidak lebih dari itu adalah para penguasa. Oleh karenanya kita dorong para penguasa negeri Muslim ini menjalankan kewajibannya yang ada di pundaknya karena kewenangan dan kekuasaannya itu. Nah, bagi masyarakat biasa kita ada di level menyampaikan dengan suara atau dengan lisan kita. Oleh karenanya gugurkanlah kewajiban itu. Tidak boleh diam, minimal bersuara untuk membela saudara-saudara kita di Palestina dan mengusir, meminta untuk para penjajah Yahudi Zionis laknatullah untuk pergi dari situ. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menggugurkan kewajiban kita. Jadi tidak boleh diam dan harus juga memahami bahwa tidak boleh terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis karena memang kita bukan punya kewenangan untuk melakukan tindakan fisik yang sifatnya militer karena kita masyarakat biasa. Nah, oleh karenanya yang kita dorong adalah para pemimpin untuk mengirim pasukannya. Dan bagi pihak-pihak yang ingin mendonasikan kepada warga Palestina, saya pikir kalau mengumpulkan donasi itu bukan level negara ya. Level negara yang mengirimkan itu wajarnya mengirim pasukan. Ya, kalau kita lihat, kalau donasi itu kan untuk membantu warga Palestina yang mungkin rumahnya dibom, kemudian terluka dan seterusnya, kirim obat-obatan dan makanan. Saya pikir itu donasi bagi warga korban yang diserang. Tapi bagi pihak penyerangnya ini tidak cukup dikirim donasi. Jadi kita juga harus melakukan dua hal. Pertama, menolong warga Palestina yang sedang tertindas, terjajah dan diserang. Itu harus ditolong dengan cara mengirimkan apapun yang kita bisa bantu, doa, donasi dan segala macam. Tetapi bagi pihak yang menyerang, yaitu pihak Zionis Yahudi laknatullah itu, yang harus dikirimkan bukan donasi, tetapi harus dikirimkan pasukan. Oleh karenanya, itulah yang mesti kita berbagi kewajiban kita. Bagi para penguasa mengirimkan pasukan untuk mencegah orang yang melakukan kemungkaran itu tidak melakukan kemungkaran lagi, tidak melakukan penyerangan lagi dan perampasan tanah Palestina. Bagi pihak yang terzalimi, nah itu yang baru kita kirimkan obat-obatan. Saya pikir disitulah letak urgensitasnya kita memahami kewajiban kita ada di mana dan tidak boleh diam yang paling penting. Terima kasih, Bung Wahyu. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky. Sahabat baik semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk tema kali ini, solusi Palestina mudah jika mereka tak berwatak penjajah. Jadi memang konflik Palestina-Israel bukan sekedar masalah kemanusiaan yang cukup diselesaikan dengan diplomasi hipokrit, diplomasi kecaman atau two-state nation, two-state solution yang berasal dari pemimpin hipokrit bukanlah solusi. Dan solusi mendasar yang akan menyelamatkan Muslim Palestina adalah dengan menghadirkan kembali perisai kaum Muslimin seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Rocky tadi, dibebaskannya Palestina oleh Khalifah Umar dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang clear dan memberikan kita keberpihakan, karena memang akidah itu harus berpihak, tidak ada istilah netral. Maka setidaknya kita memberikan pembelaan terhadap kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Untuk itu saya Wahyu Tomo undur diri dari bincang bersama sahabat Wahyu. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.